Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Aroma Sajaya, asal kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas bab 4 dengan tema negara maju dan negara berkembang. Negara maju. Ciri-ciri negara maju sebagai berikut. 1. Pendapatan per kapita tinggi. 2. Pertumbuhan ekonomi stabil. 3. Inflasi rendah. 4. Pertumbuhan pendudukan rendah. 5. Kebebasan berpolitik. 6. Pendidikan penduduk tinggi. 7. Tingkat kesehatan dan gizi penduduk tinggi. Strategi pembangunan negara maju sebagai berikut. 1. Menganut sistem ekonomi terbuka. 2. Membuka peluang investasi asing. 3. Menjalin kerjasama dengan negara lain dengan prinsip laba. 4. Persaingan dalam peningkatan mutu produk. Negara berkembang. Ciri-ciri negara berkembang sebagai berikut. 1. Pendapatan per kapita rendah. 2. Pertumbuhan ekonomi rendah dengan pertanian sebagai kegiatan perekonomian utama. 3. Kurangnya modal dan teknologi. 4. Pertumbuhan dan kepadatan penduduk tinggi. 5. Pendidikan penduduk rendah dengan banyaknya jumlah pengangguran. 6. Pemanfaatan SDA tidak optimal karena penguasaan teknologi yang rendah. Association of Southeast Asian Nations atau yang disebut ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand berdasarkan Deklarasi Bangkok. Pendiriannya diprakarsai oleh 5 negara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Tujuan dibentuk ASEAN adalah meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya di antara negara-negara ASEAN Tenggara, di antaranya dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. B. Menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. C. Membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. D. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN Economic Community atau MEA. MEA disepakati oleh para pemimpin negara ASEAN saat konferensi tingkat tinggi ASEAN pada 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi pada KTT 2003 di Bali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. North American Free Trade Area atau NAFTA adalah blok perdagangan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Tujuan NAFTA sebagai berikut. A. Meningkatkan kegiatan ekonomi anggota. B. Pengaturan impor dan produksi sesama anggota. C. Adanya standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. D. Mengusahakan adanya perlindungan bagi konsumen mengenai keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. ASEAN Free Trade Area atau AFTA didirikan tanggal 1 Januari 1993 sebagai tindak lanjut konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Organisasi perdagangan bebas kawasan ASEAN ini sepakat menurunkan tarif dan menghapus hambatan non-tarif dalam perdagangan yang dimulai sejak tahun 2002. Tujuan AFTA sebagai berikut. A. Meningkatkan ekspor sesama anggota dan di luar anggota ASEAN. B. Meningkatkan perdagangan dan kerjasama ekonomi lainnya yang mengarah pada spesialisasi di kawasan ASEAN. C. Meningkatkan investasi di semua sektor ekonomi. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC dibentuk di Canberra, Australia pada November 1989. Merupakan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dasar pembentukan APEC adalah membentuk kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia yang saling menguntungkan. Tujuan pokoknya melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik. Dampak kerjasama internasional bagi Indonesia. Dampak positif, menjalin hubungan dagang yang adil dan transparan, meningkatkan kegiatan investasi dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara dari ekspor dan devisa, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai perdagangan, memperkuat posisi dan daya tawar di kancah internasional. Dampak negatif, pasar dalam negeri dikuasai produk asing, timbul dominasi negara maju di dunia, tersingkirnya kekuatan ekonomi dalam negeri, kebijakan dalam negeri yang akan dipengaruhi oleh pihak asing, salah penerapan atau penggunaan teknologi,
ketergantungan terhadap negara lain yang lebih maju. Sekian penjelasan saya pada bab 4. Saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.